Selamat pagi Sobat YK, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di acara Jogja Talent Show, ASN, Jogja Unggul, Bangga Melayani, Berkinerja dan Berprestasi. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, siapa lagi kalau bukan Ibu Veronica Ambar Ismuwardani SIP. Beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, betul Bu? Ya, betul, Mas Betul, ya. Wak. Baik, mungkin Ibu mau menyapa pemirsa Sobat YK Oh sekalian? ya, selamat pagi Sobat YK dimanapun Anda berada yang menyaksikan channel ini. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat untuk kita semua. Asik, JH. Oke, beliau Ibu Ambar ini sudah selama 21 tahun sudah mengembangkan karir ya Bu di pemerintah kota Yogyakarta. Dulu beliau pendidikannya di S1 APDN, kemudian S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Kemudian dulu pertama kali CPNS tahun berapa Bu? Ya, tahun 89. 89, udah lama sekali ya Bu ya. Tua ya. Ya. Oh ya, ini jadi perjalanan karirnya di sini 33 tahun 7 bulan di Pemkot Jogja. Pernah menjadi sekretaris lurah Kecamatan Mantri Jeron, kemudian lurah di Kelurahan Gedong Kiwo dan Mujamuju, sekretaris camat di Kecamatan Jetis dan Gondomanan, kepala bagian umum protokol, kemudian kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, sekarang kepala dinas perdagangan Kota Yogyakarta. Kalau dinas perdagangan itu yang diurus apa aja Bu? Wah, ya banyak banget Mas. Ya. Perdagangan itu luas gitu ya. Kalau bicara perdagangan di kota Yogyakarta, kita membawai 3 bidang dan 5 UPT, betapa luasnya gitu ya. Kita mengelola bidang pasar rakyat, kemudian bidang bimbingan usaha, dan bidang ketersediaan, pengawasan, dan pengendalian perdagangan. Kemudian ada 5 UPT, yaitu UPT Pusat Bisnis, UPT Pasti, UPT Metrologi Legal, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah 1 dan Pengelolaan Retribusi Wilayah 2 gitu. Wah, Jadi luar biasa. ya Ini kerjaannya cukup berat ya, hampir sama dengan kerjaan Wali Kota Yogyakarta ini. Karena mengurusi pasar sekota Yogyakarta. 29 pasar Mas. 29 pasar tradisional sekota Yogyakarta. Kemudian dalam pelayanan masyarakat, kira-kira apa yang menjadi kiat-kiat Ibu dalam menangani di sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta? Ya, iya. Kalau ketugasan saya kira formal pasti pelayanan optimal itu pasti, pelayanan prima pasti iya gitu ya dengan segala dinamikanya. Karena kalau permasalahan perdagangan itu tidak insidental tapi bisa harian Mas. Terutama mengelola pasar yang 29 pasar dengan 13.500 pedagang. Waduh, Gitu. luar Jadi biasa. luar biasa betapa gitu ya. Kemudian kita juga memberikan pelayanan berkaitan dengan perizinan untuk rekomendasi untuk retail, kemudian sewa lahan di beberapa pasar, kemudian kita juga menangani berkaitan dengan inflasi daerah yang sekarang sedang in gitu ya. Kemudian kita juga punya tanggung jawab di bidang keamanan pangan yang sedang ramai juga berkaitan dengan bahan-bahan pangan yang tidak memenuhi standar BPOM gitu ya. Kemudian kita juga berkaitan dengan timbangan. Tera itu kita berkeliling baik itu di pasar rakyat maupun di retail timbangannya, juga demikian juga dengan POM SPBU gitu ya. Jadi sedemikian luasnya saya selalu memberikan support kepada teman-teman gitu ya, bahwa di dalam bekerja kita harus berintegritas gitu ya, dan tidak lupa kita juga berbasis budaya. Kita punya budaya satria, punya akhlak gitu ya. Saya berharap itu juga menjadi bagian dari bagaimana teman-teman untuk melayani. Kita juga punya kode etik pegawai, dan kita juga bagian dari Korpri yang punya Satya Prasya Korpri gitu ya. Yang itu juga harus menjadi perhatian teman-teman gitu. Yang penting kita bekerja tulus ikhlas, kerja cerdas, kerja keras gitu Mas ya. Ya, dan teman-teman yang begitu banyak gitu ya, dari ASN sampai TT saya aja bisa 400. Wow. Karena saya juga dibantu teman-teman di ketertiban dan di
kebersihan pasar. Itu bagian dari keluarga, dinas perdagangan yang sedemikian banyaknya, tetapi tentu bantuan dari masing-masing leading sektornya juga cukup kuat sehingga sampai sekarang bisa berjalan dengan lancar. Kalau permasalahan juga pasti ada gitu ya. UPI juga pasti 1-2 kali juga masuk gitu ya. Tetapi selama respon kita cepat, tentunya kita juga akan mendapat dukungan dari masyarakat. Luar biasa Bu Ambar ini sebagai ASN inspiratif Bu Ambar. Jadi sebagai wujud representasi ASN Jogja unggul, mempunyai kekayaan literasi, ahli dan kompeten di bidang yang diketekuni, bangga melayani, mempunyai kinerja tinggi, menciptakan inovasi. Inovasinya banyak di Dinas Perdagangan dan sebelumnya di Dinas Perpustakaan Kearsipan juga sudah banyak inovasi dari beliau. Gitu. Tadi berbicara tentang pengalaman Bu Ambar selama ini. Ada pengalaman yang menarik nggak Bu selama menjalani karir di Pemkot Jogja? 33 tahun gitu ya menjadi bagian keluarga besar dari pemerintah Kota Yogyakarta, mau tidak mau pasti iya gitu ya. Suka dukanya pasti ada gitu ya. Di protes warga itu biasa gitu ya. Tapi itulah ya asik. Artinya segala pengalaman suka duka itu menjadi inspirasi kita, menjadi semangat kita justru untuk melangkah lebih baik lagi. Dan serasa setelah semuanya selesai itu kita naik kelas, Mas Frans. Naik kelas, seperti sekolah lagi nih, naik kelas. Ya itulah, masyarakat Pemkot itu adalah sebuah laboratorium ketika kita sebagai seorang pelayan masyarakat gitu ya. Dan hal yang menarik pasti banyak gitu ya. Melayani masyarakat itu kan dinamis ketika kita di wilayah gitu, di masing-masing wilayah kan nanti karakternya dan potensinya masing-masing gitu ya. Ketika saya menjadi lurah di Gedong Kiwo, karakternya berbeda. Ketika kemudian saya berada masuk di Lurah Mujamuju yang mungkin wilayahnya perkotaan, kemudian di Jedes dan di Gondomana yang berada di tengah-tengah kota yang krodit gitu ya. Kemudian saya menjadi bagian dari sekretariat daerah, melayani pimpinan, kemudian di perpustakaan juga gitu. Nah, setiap permasalahan itu mendorong kita untuk melakukan sebuah inovasi. Gak usah panjang-panjang, gitu. Selangkah ke belakang saja, misalnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gitu ya. Ketika Kota Jogja kok belum punya perpustakaan digital ya, kemudian kita itu menjadi inspirasi kita bersama untuk meluncurkan sebuah inovasi yang namanya Library YK gitu ya. Silahkan nanti di download di Play Store gitu ya. Teman-teman bisa, Sobat YK bisa membaca buku tanpa harus kemana-mana gitu, cukup perpustakaan di dalam genggaman. Promosi untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian bagaimana bekerja dengan teman-teman Asiparis, kemudian bisa membawa Kota Yogyakarta ke juara 1 tingkat nasional. Luar gitu ya. biasa. Kemudian saya harus bergeser gitu ya, pimpinan menggeser saya kemudian di Dinas Perdagangan gitu ya. Pasti juga ada harapan dari pimpinan bagaimana saya bekerja di perdagangan khususnya berkaitan dengan inovasi gitu ya. Dan beberapa inovasi sudah kita lakukan di perdagangan, misalnya berkaitan dengan permasalahan untuk perpanjangan KBP, kartu bukti pedagang gitu ya. Kemudian kita mengeluarkan simpatik nih ya, yang bisa online gitu ya Mas. Kemudian bagaimana kita membuat retribusi pasar itu menjadi lebih mudah dengan menggunakan format pembayaran dengan lebih praktis. Kemudian laporannya sudah real time masuk ke JSS. Jadi kalau kita melihat perkembangan retribusi teman-teman pasar sudah bisa buka JSS langsung perkembangannya harian. Kemudian di JSS kita juga ada perkembangan harga pasar. Setiap hari Selasa dan Kamis selalu kita update itu. Walaupun kita melakukan update itu setiap hari Mas, tetapi kita masukkan ke JSS setiap hari Selasa dan Kamis itu pasti baru. Artinya masyarakat maupun pedagang bisa melihat di sana sih perkembangan harga seperti apa gitu. Karena kalau sekarang itu kan kadang-kadang harga bahan pokok itu dinamis gitu ya. Kemudian yang terbaru Mas Frans, kemarin di hari Sabtu tanggal 29 Oktober kami meluncurkan yang namanya
Lek Parjo. Lek Parjo. Apa itu Lek Parjo? Siapa itu Lek Parjo? Gitu. Asik Itu gitu saudaranya ya. Bu Ambar mungkin. Jadi, yeah. Jadi Lek Parjo itu adalah singkatan dari langkah strategis ekonomi kreatif di pasar rakyat Jogja gitu Oh, ya. yeah. Nggih. Kalau melihat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia yang cukup besar nih Mas Ji. Kota-kota besar sudah berkembang nih di Jogja dan di Bandung. Masa kita Jogja nggak menangkap gitu ya. Kota Jogja sebagai kota pendidikan, budaya, wisata, dan sebuah kota kreatif gitu ya. Kenapa kita tidak menangkap peluang ini? Dan saya ingin bahwa pasar rakyat ini bukan hanya sebagai ruang jual beli, tetapi bisa menjadi sebuah ekosistem ekonomi kreatif, Mas. Karena beberapa pasar kita itu kan memenuhi syarat untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di Jogja itu 5 besarnya itu kan adalah subsektor di fashion, kemudian di kriya, kemudian seni pertunjukan, periklanan, dan satu lagi seni pertunjukan gitu ya. Jadi saya kira ruang itu bisa dilakukan di pasar-pasar rakyat untuk meningkatkan daya saing dan menjadi daya tarik baru di pasar-pasar rakyat. Karena kita itu di Jogja kan kota wisata, kita nggak punya sumber daya alam yang bisa dikembangkan seperti kabupaten yang lain gitu ya. Kalau kita tidak menumbuhkan sesuatu hal yang baru, kita pasti akan ketinggalan dengan kabupaten yang lain. Wisata kita mau kemana lagi dikembangkan udah macet nih gitu. Jadi saya berharap pasar itu menjadi sebuah wisata baru yang bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional gitu ya. Harapannya seperti itu. Tentunya bantuan dari kebijakan pimpinan, kemudian bantuan dari rekan-rekan OPD yang lain tentunya sangat kami harapkan gitu ya. Dan fokus memang di dalam waktu dekat ini kami mengembangkan di Pasar Pasti dan Pasar Perwotaman. Yeah. Pasar Satwa Tanaman Hias dan Pasar Prawira Taman. Ya, Pasti. Di Ekraf, kalau di Perwotaman di ruang Ekraf lantai 4 gitu ya. Fokusnya kita ke sana. Kemudian kalau di Pasar Pasti di Jalan Bantul Donggelan itu ya di sisi barat dan di sisi timur akan kita kembangkan menjadi sebuah daya tarik baru bahwa Pasar Pasti ini menjadi area hobis dan area family gitu ya. Jadi kita mengembangkan arena bermain anak-anak di sisi barat itu. Dan sudah kita mulai setiap Sabtu Minggu, terutama Minggu pagi khususnya, wah sudah crowded ini Mas. Monggo nanti Sobat YK silahkan berkunjung ke Pasar Pasti. Dan di lantai 4 Pasar Prawira Taman ada ruang Ekra. Silahkan teman-teman untuk bisa mengunjungi sana. Promosi boleh ya Mas? Oh jelas pasti. Ini untuk kemajuan dan perkembangan pasar tradisional di kota Yogyakarta. Jadi di lantai 4 ruang Ekraf kami mempunyai ruang meeting, kemudian ruang podcast, ruang rekaman, studio foto. Kita juga mempunyai co-working space gitu. Monggo itu untuk dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya. Terbuka untuk umum nih karena saya melihat masih banyak teman-teman yang takut untuk masuk gitu ya. Jadi ini fasilitas untuk seluruh masyarakat yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Monggo silahkan berkunjung. Kami buka dari Minggu sampai ke Minggu Mas. Minggu sampai Minggu. Karena nggak pernah libur ya Bu ya? Sampai pukul berapa Bu kalau malam? Setiap malam sampai jam 10. Jam 10 gitu, dari pagi jam... Dari pagi sebenarnya jam 8 jam 8. Sudah, tetapi kadang-kadang memang ramenya itu setelah pasar selesai Mas. Jam 12 pasar selesai biasanya sudah mulai rame teman-teman di atas gitu ya. Kegiatan ekonomi kreatif kami mengundang Sobat YK, ayo berkunjung gitu. Silahkan lihat di media sosial kami juga, kami pasti sampaikan info-info terbaru kami. Luar biasa, tadi banyak sekali inovasi yang sudah dikembangkan oleh Ibu Ambar beserta pemerintah kota Yogyakarta. Ya, mari Sobat YK, kalau dulu misalnya pasar tradisional itu kan identik tuh mungkin dulu sesak, terus kumuh, terus bau kotor. Ternyata enggak ya Bu ya. Pasar tradisional di kota Yogyakarta itu bersih, rapi, bisa pakai kiris. Terus pakai kiris, dan di situ kita juga tidak hanya untuk bahan-bahan pangan atau bahan-bahan dari yang untuk kebutuhan rumah tangga, tapi ekonomi kreatif juga bisa juga dikembangkan di situ. Iya, kuliner, terus souvenir, fashion dan sebagainya. Ayo Sobat YK,
kita datang ke pasar tradisional Kota Yogyakarta, ada ekonomi kreatif di Pasar Pasti dan juga di Pasar Prawiro Taman. Nggih, baik. Baik, Bu Ambar, tadi penjelasannya sudah panjang, lebar, tinggi ya, sangat panjang. Ini mungkin kita ingin mengetahui aja Bu Ambar dari segi pribadi maupun sebagai institusi, kita sebagai ASN pemerintah Kota Yogyakarta adalah agent of change, Iya. agen perubahan baik di institusi, baik di birokrasi maupun di masyarakat. Kira-kira bagaimana kita memandang, Ibu memandang ASN sebagai agent of change, Iya, iya, agen terima kasih, perubahan. Mas Frans. ASN Kota Yogyakarta sekarang ini kan sudah luar biasa, terutama anak-anak yang baru bergabung nih. Iya. Saya sering ngobrol nih dengan teman-teman CPNS baru nih. Pandangan mereka itu kan sekarang sudah sedemikian maju dan luasnya, kemampuan mereka juga sudah sedemikian hebat dibandingkan kami generasi X ini. Ya, sampai saya juga Bu, saya masih generasi tempoh duelo ya sama. Ya, Oke. jadi memang ada jarak gitu ya antara generasi saya kemudian sampai kepada generasi milenial. Tetapi itulah peran kita untuk menghubungkan, itulah untuk kemudian saling menyatu, kemudian bagaimana membawa Pemkot ini ke level yang lebih tinggi lagi gitu loh. Tantangan berkaitan dengan dunia digital itu kan mungkin kalau di generasi saya kan mungkin sudah agak tergagap-gagap, masih tergagap lah. Terus terang saya kan masih kadang-kadang belajar dengan teman-teman baru ini. Kemudian ya saya nggak malu sih untuk belajar dengan teman-teman karena ya memang mereka lebih ahli dari saya gitu. Kalau saya kan eranya baru muncul nih yang namanya komputer gitu ya. Jadi pembelajarannya mungkin agak apa namanya sedikit terlambat gitu ya. Tetapi dengan hadirnya teman-teman ini saya berharap bahwa yang namanya masalah itu jangan dianggap sebagai sebuah beban yang berat, tetapi bagaimana masalah ini justru menjadi trigger, pemantik kita untuk memunculkan inovasi baru, untuk membawa perubahan. Kehadiran teman-teman ASN muda ini menjadi aset yang luar biasa bagi Pemkot untuk mengembangkan baik itu pelayanan berbasis digital, dan saya berharap juga teman-teman juga pemimpin masa depan itu dibutuhkan menjadi pemimpin yang familiar dengan digital dan pemimpin yang mempunyai jiwa kewirausahaan, Mas. Bukan karena saya dari Dinas Perdagangan gitu ya, kemudian untuk mendorong wirausaha, tetapi saya melihat bahwa dunia digital dan wirausaha itu sudah harus benar-benar dipahami oleh teman-teman sekarang. Karena bagi kita sebagai ASN itu punya kewajiban menjual produk nih. Semua OPD pasti punya produk. Tapi bagaimana membranding produk, bagaimana memasarkan produk, bagaimana bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada untuk membawa produk kita ini bisa diterima masyarakat, kemudian memberi nilai lebih baik itu masyarakat atau memberi nilai lebih kepada masyarakat, ataupun membawa nilai pemerintah Kota Yogyakarta di tingkat nasional atau bahkan mungkin internasional. Jadi teman-teman muda, ayo gitu ya, benar-benar menjadi agent of change-nya pemerintah Kota Yogyakarta, dimulai dari awal dengan benar-benar belajar gitu ya. Karena tantangan di masa depan itu sudah sangat luar biasa gitu untuk mengikuti dinamikanya, dan saya kira pembelajarannya bukan hanya formal tetapi juga non formal gitu ya, karena komunikasi dengan masyarakat kan tidak bisa hanya dilakukan dengan bentuk-bentuk formal gitu ya. Dan tentunya bimbingan dari pimpinan OPD untuk mengarahkan teman-teman ASN untuk menjadi agent of change-nya pemerintah Kota Yogyakarta tentu sangat diharapkan. Oke, terima kasih Bu Ambar. Jadi sudah banyak yang disampaikan mengenai bagaimana ASN pemerintah Kota Yogyakarta dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, di institusi, maupun di pemerintah Kota Yogyakarta. Kira-kira menurut Bu Ambar, apa impian dan harapan pribadi Bu Ambar terhadap Kota Yogyakarta ke depan? Kemudian bagaimana pemerintah Kota Jogja ke depan? Monggo Bu Ambar.
Terima kasih Mas Pras. Kalau impian saya karena tentunya berkaitan dengan dunia perdagangan gitu ya. Harapan saya memang kita harus mulai eh, melihat atau mengembangkan ya mau tidak mau kota Jogja sebagai kota wisata gitu ya. Lagi-lagi kalau kita tidak bergerak maka kita akan ketinggalan gitu ya. Saya berharap kita bisa mulai membangun sebuah kawasan atau ekosistem kawasan. Tentunya itu melibatkan banyak pihak gitu ya, melibatkan banyak OPD gitu. Misalnya bagaimana kita membangun titik-titik kawasan tertentu menjadi sebuah eh, aset wisata yang include sebagai sebuah ekosistem. Misalnya bicara kota gede nih, kita menjadikan sebuah kawasan kota gede itu paket wisata gitu ya. Dan tentunya di sana bukan hanya pariwisata, tetapi juga ada dinas perdagangan yang memiliki pasar kota gede. Ya, kemudian misalnya dinas kebudayaan juga dan mungkin dinas perhubungan yang mengatur manajemen lalu lintasnya. Jadi kalau kita bicara ekosistem di kota gede, misalnya ada pasar kota gede, ada makam Imogiri, kemudian kita juga punya sentra perak misalnya atau oleh-oleh kalau boleh saya sebut Dagadun misalnya gitu. Kemudian itu kan bisa menjadi sebuah kawasan yang kita jual. Tetapi memang kita membutuhkan komunikasi menyatukan ini gitu ya. Dan tentunya juga berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Itu kalau kita bicara kota gede. Belum yang lain misalnya kita bicara kawasan Jalan Solo nih Mas, karena itu juga bagian dari perdagangan misalnya. Kawasan pertokoan Jalan Solo misalnya kita include-kan nih dengan kawasan Kota Baru karena pedestriannya sudah bagus nih. Bagaimana kita menjadikan ekosistem dari Jalan Solo kemudian ke Kota Baru misalnya, kemudian nanti Kridosono misalnya, kemudian juga dengan kuliner yang ada di sekitar, jalan-jalan di sana, ini sangat bisa kita kembangkan. Mungkin juga ada atraksi di kantor dinas pariwisata misalnya yang berada di Kota Baru atau mungkin di halamannya sebuah kafe di sana gitu atau di Gramet misalnya. Nah, itu kan menjadi satu hal daya tarik wisata yang bisa kita kembangkan juga di titik-titik yang lain. Saya kira banyak Mas. Misalnya kalau mau di Umbul Harjo itu juga bisa misalnya dari Embung, kemudian nanti di Eksi misalnya, kemudian nanti di Cagar Budaya di Warung Boto itu apa namanya saya lupa gitu ya. Itu kan dari sebuah wisata baru yang bisa kita kembangkan. Dan saya berharap ke depan Jogja tidak berhenti membangun dirinya sendiri gitu ya, dengan dukungan semua pihak gitu, tentunya juga dukungan dari masyarakat dan Sobat YK. Itu luar biasa sekali. Jadi bahwa kota Jogja ini menjadi sebuah ekosistem di mana seluruh masyarakat, elemen masyarakat dapat bekerja keras dan kemudian untuk pemberdayaan dan kemudian terlibat di dalamnya menggerakkan roda perekonomian dan masing-masing kawasan itu terinterkoneksi satu sama lain menjadi satu istilahnya merek bersama kota Yogyakarta, branding seperti itu. Betul, tidak hanya selama ini mungkin kawasan Jogja Utara kok sudah berkembang, kawasan Jogja ini masih perlu dikembangkan. Nah, ini harus yang selatan ini bagaimana supaya itu tetap kita sama-sama maju bersama di kota Yogyakarta, seperti itu. Baik, untuk harapan Bu Ambar untuk rekan-rekan ASN yang lain, mungkin CASN yang baru, bagaimana? Monggo, silakan. Yang pertama teman-teman saya berharap harus bangga gitu ya. Teman-teman harus bangga menjadi seorang ASN gitu. Kalau tidak ada kebanggaan mau jadi apa gitu ya. Kemudian kinerjanya mau seperti apa. Karena teman-teman harus sadar panjenengan itu menjadi orang yang terpilih dari ribuan orang yang mendaftar yang belum memperoleh kesempatan. Jadi berbanggalah gitulah menjadi bagian keluarga ASN khususnya di Pemkot Yogyakarta. Kemudian kebanggaan itu diwujudkan dengan berkinerja, kerja keras dan kerja cerdas gitu. Boleh capek tapi tidak boleh lelah. Fisik kita boleh capek gitu ya, tetapi pikiran, mental, jiwa kita jangan sampai
lelah gitu ya. Tidak. Karena masyarakat tidak menuntut kita lelah, kita harus standby pelayanan 24 jam gitu. Jadi bangunlah baik itu mental fisik kita untuk benar-benar melayani masyarakat gitu ya. Dan saya berharap jabatan jangan dijadikan sebuah tujuan, tetapi kembangkanlah karir. Karena itu yang bisa kita berikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta ya. Kalau jabatan bukan kewenangan kita, tetapi bagaimana kita mengembangkan karir itu adalah hak kita gitu ya. Dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan dengan mengembangkan diri, karena saya kira BKPSDM juga banyak memberikan ruang buat kita untuk belajar, baik itu diklat dan segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk teman-teman ASN belajar itu kan sudah sangat luar biasa. Belajar mandiri, wifi-nya, internetnya kenceng gitu ya. Jadi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu Nggih. teman-teman. Ya memang sudah menjadi tugas kita sebagai ASN, kita sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mandat dari masyarakat Kota Yogyakarta, maka kita kembalikan itu semua kembali kepada masyarakat dalam bentuk berupa layanan publik yang terbaik kepada masyarakat, seperti itu. Nggih. Nggih, baik, demikian tadi sudah kita ikuti Jogja Talent Show bersama Ibu Veronica Ambar Ismuwardani SIP, ASN Jogja Unggul bangga melayani, berkinerja dan berprestasi. Jadi kami aturkan terima kasih Bu Ambar atas kehadirannya, dan semoga dalam karir selanjutnya dalam Bu Ambar sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dapat lebih mengembangkan Dinas Perdagangan, layanan publik kepada masyarakat dan juga dalam pemerintah Kota Yogyakarta. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih. Demikian Sobat YK sudah kita ikuti bersama Jogja Talent Show pada kesempatan hari ini. Ikuti Jogja Talent Show berikutnya di channel YouTube YK TV. Oke, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.